Ada yang bertanya kepada saya kemarin mengenai hadis riwayat Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib yang menjawab pertanyaan Muhammad bin Al-Hanafiyah, bahwa orang yang termulia setelah Nabi menurut Ali bin Abi Thalib dalam riwayat itu adalah Abu Bakar, lalu disusul Umar, lalu Utsman. Saat ditanya tentang kedudukannya, Ali bin Abi Thalib menjawab, "Ma'ana illa rajulun minal muslimin." Saya hanyalah muslim biasa, saya hanyalah orang muslim biasa. Ini sebenarnya sangat cetol elo-elo kejanggalannya bagi yang mau berpikir. Yang nggak mau berpikir bukan orang bodoh saja loh ya, banyak faktor yang membuat orang tidak mau berpikir. Di antaranya adalah rasa malas, status quo, merasa tidak penting untuk dipikirkan, dan seterusnya. Riwayat yang menceritakan jawaban Ali bin Abi Thalib kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah ini adalah hadis gharib yang hanya melalui jalur Ali bin Abi Thalib saja. Riwayat jenis ini secara ilmiah tidak bisa dipakai secara hujah, apalagi riwayat ini bertentangan dengan riwayat yang mutawatir. Seperti hadis man kuntu maulahu fahadza aliyun maulah. Siapa saja yang aku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah tuannya, maka Ali adalah tuannya juga. Demikian juga dengan hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu, kata Nabi, sedangkan Ali adalah gerbangnya kota ilmu, atau dalam kata lain adalah gerbang menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Dua hadis ini menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu bukan rajulun minal muslimin, orang muslim kebanyakan. Beliau adalah pintu kenabian dan tuannya umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Artinya jika hadis ma'ana illa rajulun minal muslimin itu dibenarkan, konsekuensinya adalah dua hadis tadi tidak benar. Dan ini kacau secara keilmuan. Kenapa? Karena hadis ma'ana illa rajulun minal muslimin itu adalah hadis riwayatnya gharib. Sedangkan dua hadis tadi riwayatnya mutawatir. Lebih dari 40 sahabat yang meriwayatkannya. Apalagi hadis man kuntu maulahu yang mendengarkannya itu ratusan bahkan ribuan orang. Jika Ali bin Abi Thalib benar menjawab ma'ana illa rajulun minal muslimin, itu artinya beliau menyatakan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam dua hadis di atas adalah salah, dan itu sangat-sangat mustahil. Saat ditanya siapa yang paling berani, Ali menjawab Abu Bakar. Saya tidak anti sahabat. Sepernah salahnya mereka hidup di zaman keemasan bersama Nabi Muhammad SAW. Tak ada yang dapat menolak kemuliaan itu. Di mana menurut Al-Miqdad bin Al-Aswad, seorang sahabat juga, tidak mudah beriman kepada Rasulullah SAW kala itu. Ini menjawab seseorang yang menyatakan betapa mulia mata Miqdad bin Al-Aswad yang melihat Nabi juga menyaksikan kehidupan Nabi. Tapi Al-Miqdad bin Al-Aswad menyatakan, kamu harus bersyukur, jangan pernah menginginkan kehidupan di zaman Nabi, karena kehidupan di zaman Nabi itu sangat susah. Sebegitu banyak orang yang bertemu Nabi, sebegitu banyak juga orang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan melawannya, bahkan menjadi musuhnya. Tapi dalam hal riwayat yang diklaim dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh anaknya yaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah itu ada masalah ilmiah yang harus dijawab. Sebenarnya tidak masalah dan tidak perlu dipermasalahkan, tapi dalam keilmuan ini sungguh bermasalah. Jangan sampai anak cucu kita yang berpikir atau yang mampu berpikir nanti bingung dan mengatakan agama ini penuh kesimpang siuran. Dalam Musnad Ahmad diceritakan Abu Bakar pernah dicaci maki oleh beberapa orang. Saat dicaci maki itu Abu Bakar diam. Nah, saat diam itulah Nabi Muhammad SAW tersenyum gembira melihat tingkah Abu Bakar. Tapi saat Abu Bakar menjawab caci maki itu, Nabi Muhammad SAW pergi meninggalkan majelis, meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar bertanya, kenapa Nabi Muhammad SAW meninggalkannya? Nabi Muhammad SAW menjawab, karena saat Abu Bakar mencaci itu, setan menguasainya. Tapi dalam Al-Mustadrak ala Sahihain nomor 2291 diceritakan bahwa Ammar bin Yasir pernah mencaci Khalid bin Walid. Apakah Ammar bin Yasir ditinggalkan oleh Nabi karena mencaci Khalid bin Walid? Tidak. Saat Khalid bin Walid justru membalas mencaci Ammar, apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hai Khalid, jangan kau caci Ammar. Siapa saja yang membuat Ammar marah, Allah akan marah kepadanya."
Dari sini terlihat perbedaan kemuliaan antara Ammar bin Yasir dan Abu Bakar. Demikian juga dalam Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 263 atau sekitarnya, dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengeluarkan semua orang termasuk Al-Abbas dari Masjid Nabawi. Mengeluarkan artinya tidak boleh tinggal di dalam masjid lagi, di lingkungan masjid lagi tidak boleh, semua diusir kecuali Ali. Al-Abbas lalu memprotes, tukhrijuna wa nahnu asobatuka wa amumatuka wa tuskinu aliyan. Engkau mengeluarkan kami sedangkan kami adalah kerabat dan paman-pamanmu, lalu engkau biarkan Ali bersamamu. Nabi Muhammad SAW menjawab, ma ana akhrajtukum wa askantuhu walakinnallaha akhrajakum wa askanahu. Bukan aku yang mengeluarkanmu dan membiarkan Ali dalam masjid, melainkan Allah yang mengeluarkan kalian dan membiarkan Ali di dalam masjid. Dari sini terlihat betapa jauh fadilah antara Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Umar bin Al-Khattab berwasilah kepada Al-Abbas dalam doanya. Itu artinya apa? Al-Abbas lebih tinggi fadilahnya dibandingkan dengan Umar bin Khattab, sedangkan Ali bin Abi Thalib lebih tinggi fadilahnya daripada Al-Abbas yang dijadikan wasilah oleh Umar bin Khattab. Nah, sini sudah jelas ya, sudah jelas. Artinya semua orang dikeluarkan oleh Nabi dari Masjid An-Nabawi, dikeluarkan, diusir. Sisanya hanya Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan agak jelas. Dalam At-Tabaqat Al-Kubra juz 2 halaman 114 atau sekitarnya, dan dalam Tarikh Az-Zahabi juz 2 halaman 574 atau sekitarnya diceritakan bahwa Abu Bakar bercerita atau berkata, lan naglibal yauma min killah. Kita tidak akan menang karena jumlah kita sedikit. Itu dalam perang Hunain. Ini pun sebenarnya diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, tapi nama Abu Bakar tidak disebut oleh Ibnu Hajar dengan mengatakan qala rajulun, berkata seorang laki-laki, qala rajulun yauma Hunain lan naglibal yaum min killah. Seorang berkata, tidak akan menang kita di perang Hunain ini karena sedikitnya jumlah kita. Dalam Sirah Ibnu Katsir juz 3 halaman 610 atau sekitarnya lebih lengkap lagi disebutkan Abu Bakar mengatakan seperti ini, lan naglibal yaum min killah fanhazamu fakana awwalu man inhazama Banu Sulaim summa ahlu Makkah summa baqiyatun nas. Kita tidak akan menang karena jumlah kita sedikit, lalu orang-orang melarikan diri, di mana pertama yang melarikan diri adalah Banu Sulaim, kemudian penduduk Mekah, lalu seluruh yang ikut perang meninggalkan Bani Hashim. Ini lalu diterangkan dalam kitab Al-Irsyad bahwa yang tersisa saat itu hanya Bani Hashim. Diperkuat oleh Ibnu Abdul Hadid dalam Ar-Rawdah Al-Mukhtarah dengan menyinggung masalah pertemanannya dengan Nabi Muhammad SAW di Gua Thur dan bersembunyi di dalam tandu saat perang Badar. Siapa itu? Ya, Abu Bakar, yang di Gua Thur kan Abu Bakar. Nah, yang di dalam tandu bersembunyi saat perang Badar itu Abu Bakar. Seperti yang disebut oleh Sirah Ibnu Hisham juz 2 halaman 457 atau sekitarnya, bahwa Abu Bakar bersembunyi di dalam tandu saat perang Badar. Padahal saat itu menurut Majma' Az-Zawaid, Ibnu Syaibah, Tarikh Dimask, Kanzul Ummal, Ali bin Abi Thalib berkata, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dekat dengan musuh saat perang Badar, dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling keras menghadapi serangan musuh. Pertentangan dengan riwayat Al-Mubarakfuri bahwa Nabi Muhammad SAW digambarkan sebagai pemimpin yang penakut yang bersembunyi dalam tandu dilindungi oleh Sa'ad bin Mu'adz. Cara mengukur informasi tadi bahwa Abu Bakar tidak ada di perang Hunain bersama Umar itu mudah sebenarnya. Silahkan dilakukan penelitian, silahkan. Cara mengukurnya mudah, yaitu dengan mencari data bahwa Abu Bakar atau Umar ada dekat Rasulullah SAW saat perang Hunain. Datanya harus valid, datanya harus sanadnya harus dapat dipercaya. Selama saya mencarinya, tidak ada satu data pun, bahkan data yang tidak valid pun tidak ada. Artinya tidak benar jika dikatakan, ini menurut penelitian saya, jika dikatakan bahwa Abu Bakar adalah orang paling berani atau pemberani. Artinya riwayat yang menyebutkan tadi bahwa Abu Bakar paling berani, yang paling mulia adalah Abu Bakar, lalu Umar, Utsman, itu tidak betul secara ilmiah ya. Kalau masalah menganggap mulia silakan aja. Tapi kalau mau ngomong tentang ilmu Islam, ya itu harus dibantah karena memang tidak ilmiah, bertentangan dengan hadis mutawatir. Dan kalau ini dibiarkan ya tugas
seorang santri itu menjadi tidak tercapai untuk menjaga keseimbangan pemikiran itu. Ya, demikianlah ulasan saya untuk masalah ini. Sekali lagi, ini hanya for the sake of ilmu pengetahuan, tidak lebih. Jangan sampai anak-anak kita yang berpikir nanti merasa janggal terhadap kesimpang siuran agama ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ihdinas shiratal mustaqim. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.